Selamat bertemu kembali di Yo Belajar Matematika. Pada pertemuan ini kita akan mempelajari lanjutan materi pola bilangan, yaitu pola pada barisan konfigurasi objek. Kita mulai dengan yang pertama, pola bilangan genap. Perhatikan banyak noktah pada pola ke-1 ada 2, pada pola kedua ada 4, pada pola ketiga ada 6, pada pola keempat ada 8. Diperoleh barisan bilangan genap 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Suku ke-1 U1 adalah banyaknya noktah pada pola ke-1 sama dengan 2. 2 diperoleh dari 2 kali 1. Suku kedua U2 adalah banyaknya noktah pada pola kedua sama dengan 4. 4 diperoleh dari 2 kali 2. Suku ketiga U3 sama dengan 6. 6 diperoleh dari 2 kali 3. Suku keempat U4 sama dengan 8. 8 diperoleh dari 2 kali 4. Dengan mengikuti keteraturan pada pola tersebut, kita bisa menentukan suku ke-200 sama dengan 2 kali 200 sama dengan 400. Jadi banyaknya noktah pada pola ke-200 adalah 400. Berikutnya menentukan suku ke N sama dengan 2 kali N, 2N. Jadi banyaknya noktah pada pola ke N adalah 2N. Yang kedua, pola bilangan ganjil. Perhatikan banyak noktah pada pola ke-1 ada 1, pada pola kedua ada 3, pada pola ketiga ada 5, pada pola keempat ada 7. Diperoleh barisan bilangan ganjil 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Jika kita bandingkan dengan pola bilangan genap, ternyata bilangan ganjil selalu kurang 1 dari bilangan genap. Ingat, pada bilangan genap itu dikali 2. Jadi pada bilangan ganjil kita kali 2, selanjutnya dikurang 1. Suku ke-1 U1 adalah banyaknya noktah pada pola ke-1 sama dengan 1. 1 diperoleh dari 2 kali 1 dikurang 1. Suku kedua U2 sama dengan 3. 3 diperoleh dari 2 kali 2 dikurang 1. Suku ketiga U3 sama dengan 5. 5 diperoleh dari 2 kali 3 dikurang 1. Suku keempat U4 sama dengan 7. 7 diperoleh dari 2 kali 4 dikurang 1. Dengan mengikuti keteraturan pada pola tersebut, kita bisa menentukan suku ke-100 sama dengan 2 kali 100, 200 dikurang 1 sama dengan 199. Jadi banyaknya noktah pada pola ke-100 adalah 199. Berikutnya menentukan suku ke N sama dengan 2 kali N, 2N dikurang 1. Jadi banyaknya noktah pada pola ke N adalah 2N dikurang 1. Yang ketiga, pola bilangan persegi. Perhatikan banyak noktah pada pola ke-1 ada 1, pada pola kedua ada 4,
pada pola ketiga ada 9, pada pola keempat ada 16, diperoleh barisan bilangan persegi 1, 4, 9, 16, dan seterusnya. Suku ke-1 U1 adalah banyaknya noktah pada pola ke-1 sama dengan 1. 1 diperoleh dari 1 kuadrat 1 kali 1. Suku ke-2 U2 sama dengan 4. 4 diperoleh dari 2 kuadrat 2 kali 2. Suku ke-3 U3 sama dengan 9. 9 diperoleh dari 3 kuadrat 3 kali 3. Suku ke-4 U4 sama dengan 16. 16 diperoleh dari 4 kuadrat 4 kali 4. Dengan mengikuti keteraturan pada pola tersebut, kita bisa menentukan suku ke-80 sama dengan 80 kuadrat 80 kali 80 sama dengan 6400. Jadi banyaknya noktah pada pola ke-80 adalah 6400. Berikutnya menentukan suku ke n sama dengan n kuadrat. Jadi banyaknya noktah pada pola ke n adalah n kuadrat. Yang keempat, pola bilangan persegi panjang. Perhatikan banyak noktah pada pola ke-1 ada 2, pada pola ke-2 ada 6, pada pola ke-3 ada 12, pada pola ke-4 ada 20. Diperoleh barisan bilangan persegi panjang 2, 6, 12, 20, dan seterusnya. Suku ke-1 U1 adalah banyaknya noktah pada pola ke-1 sama dengan 2. 2 diperoleh dari 1 kali 2. Suku ke-2 U2 sama dengan 6. 6 diperoleh dari 2 kali 3. Suku ke-3 U3 sama dengan 12. 12 diperoleh dari 3 kali 4. Suku ke-4 U4 sama dengan 20. 20 diperoleh dari 4 kali 5. Dengan mengikuti keteraturan pada pola tersebut, kita bisa menentukan suku ke-100 sama dengan 100 dikalikan 101 sama dengan 10.100. 101 diperoleh dari 100 ditambah 1. Jadi banyaknya noktah pada pola ke-100 adalah 10.100. Berikutnya menentukan suku ke n sama dengan n dikali n tambah 1. Jadi banyaknya noktah pada pola ke n adalah n dikali n tambah 1. Yang kelima, pola bilangan segitiga. Perhatikan banyak noktah pada pola ke-1 ada 1, pada pola ke-2 ada 3, pada pola ke-3 ada 6, pada pola ke-4 ada 10. Diperoleh barisan bilangan segitiga 1, 3, 6, 10, dan seterusnya. Jika kita bandingkan dengan pola bilangan persegi panjang, ternyata bilangan segitiga setengahnya dari bilangan persegi panjang. Suku ke-1 U1 adalah banyaknya noktah pada pola ke-1 sama dengan 1. 1 diperoleh dari setengah dikali 1 kali 2. Suku ke-2 U2 sama dengan 3. 3 diperoleh dari setengah dikalikan 2 kali 3. Suku ke-3 U3 sama dengan 6.
6 diperoleh dari setengah dikali 3 kali 4. Suku keempat U4 sama dengan 10. 10 diperoleh dari setengah kali 4 kali 5. Dengan mengikuti keteraturan pada pola tersebut, kita bisa menentukan suku ke-200 sama dengan setengah kali 200, 100, dikali 201 sama dengan 20.100. 201 diperoleh dari 200 ditambah 1. Jadi banyaknya noktah pada pola ke-200 adalah 20.100. Berikutnya menentukan suku ke n sama dengan setengah kali n tambah 1. Jadi banyaknya noktah pada pola ke n adalah setengah kali n tambah 1. Selanjutnya kita mempelajari pola barisan aritmatika. Sebelumnya kita telah mempelajari pola bilangan genap dan pola bilangan ganjil. Kedua barisan bilangan tersebut termasuk dalam barisan aritmatika. Barisan aritmatika memiliki penambah yang tetap. Perhatikan pada barisan bilangan genap ataupun barisan bilangan ganjil, penambahnya selalu tetap, yaitu selalu ditambah 2. Perhatikan pola berikut. Kita akan menghitung banyaknya batang korek api pada tiap pola. Pada pola ke-1 ada 6, pada pola kedua ada 9, pada pola ketiga ada 12. Diperoleh barisan bilangannya 6, 9, 12, dan seterusnya. Perhatikan penambahnya selalu tetap, yaitu selalu ditambah 3. Jadi ini adalah barisan aritmetika. Berikutnya kita akan menentukan suku ke-100 dan suku ke n, yaitu banyaknya batang korek api pada pola ke-100 dan pola ke n. Barisan aritmetika 6, 9, 12, dan seterusnya. Penambahnya yang selalu tetap disebut beda atau B sama dengan 3. Menghitung beda diperoleh dari suku ke-2 U2 dikurang suku ke-1 U1. 9 dikurang 6 sama dengan 3. Atau bisa juga suku ke-3 U3 dikurang suku ke-2 U2 sama dengan 12 dikurang 9 sama dengan 3. Banyak batang korek api pada pola ke-1 atau suku ke-1 U1 sama dengan 6. Banyak batang korek api pada pola kedua atau suku kedua U2 sama dengan 9. 9 diperoleh dari 6 ditambah 1 kali 3. 6 suku pertama A atau U1, dan 3 itu beda B. Suku ketiga U3 sama dengan 12. 12 diperoleh dari 6 ditambah 2 kali 3, dan seterusnya. Dengan mengikuti keteraturan pada pola barisan aritmetika ini, kita bisa menentukan suku ke-100 U100 sama dengan suku pertama 6 ditambah 99 dikalikan beda 3 sama dengan 6 ditambah 297 sama dengan 303. 99 diperoleh dari 100 dikurang 1. Jadi banyaknya batang korek api pada pola ke-100 sama dengan 303. Berikutnya menentukan suku ke n sama dengan suku pertama 6 ditambah n kurang 1 dikalikan dengan beda 3 sama dengan
6 ditambah N kali 3, 3N dikurang 1 kali 3, 3 sama dengan 3N ditambah 6 dikurang 3, 3. Jadi banyaknya batang korek api pada pola ke N adalah 3N ditambah 3. Berikutnya pola barisan bertingkat. Pada penjelasan sebelumnya kita telah mempelajari pola bilangan persegi, pola bilangan persegi panjang, dan pola bilangan segitiga. Ketiga barisan bilangan tersebut termasuk barisan bertingkat. Perhatikan ketiga barisan tersebut. Penambah pada tingkat yang pertama tidak sama, tetapi penambah pada tingkat kedua selalu tetap atau sama. Karena penambahnya selalu tetap atau sama pada tingkat kedua, maka ini disebut barisan bertingkat 2. Perhatikan pola berikut. Kita akan menentukan suku ke-10 U10, yaitu menentukan banyaknya noktah pada pola ke-10. Perhatikan banyak noktah pada tiap pola. Pada pola ke-1 ada 1, pada pola ke-2 ada 5, pada pola ke-3 ada 13, pada pola ke-4 ada 25. Diperoleh barisan bilangannya 1, 5, 13, 25, dan seterusnya. Perhatikan ini adalah barisan bertingkat 2. Karena penambahnya selalu tetap atau sama pada tingkat kedua, yaitu selalu ditambah 4. Dengan mengikuti keteraturan pada pola ini, kita bisa menentukan suku berikutnya. Banyaknya noktah pada pola kelima atau suku kelima U5 sama dengan 25 ditambah 16 sama dengan 41. Suku ke-6 U6 sama dengan 41 ditambah 20 sama dengan 61. Suku ke-7 U7 sama dengan 61 ditambah 24 sama dengan 85. Suku ke-8 U8 sama dengan 85 ditambah 28 sama dengan 113. Suku ke-9 U9 sama dengan 113 ditambah 32 sama dengan 145. Suku ke-10 U10 sama dengan 145 ditambah 36 sama dengan 181. Jadi banyaknya noktah pada pola ke-10 atau suku ke-10 U10 adalah 181. Terakhir, kita akan menentukan 3 bilangan ganjil berurutan jika diketahui jumlahnya 315. Ini adalah barisan aritmetika. Penambahnya selalu tetap atau sama, yakni selalu ditambah 2. Jumlah 3 bilangan ganjil 315 kita bagi dengan banyak bilangan 3. 315 dibagi 3 sama dengan 105. 105 ini adalah bilangan kedua. Karena bedanya 2, maka bilangan pertama 105 dikurang 2 sama dengan 103, dan bilangan ketiga 105 ditambah 2 sama dengan 107. Jadi 3 bilangan ganjil tersebut adalah 103, 105, 107. Demikianlah pemeriksaan materi pada pertemuan ini. Sampai berjumpa kembali pada pertemuan berikutnya.